Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin roti coklat keju dalam cup. Ini tuh teksturnya lembut banget, bahkan super lembut. Lembutnya bisa tahan kurang lebih 4 harian dan ini cuma pakai 1 butir telur aja. Cocok banget deh buat ide bakulan atau bisa juga untuk bekal sekolah anak. Sekarang yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan membuat adonan rotinya terlebih dahulu. Siapkan wadah. Masukkan 160 gram air dingin. Airnya ini dingin dari kulkas ya. Tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Kocok sampai air dan telurnya tercampur rata. Ini tujuannya supaya nanti lebih mudah tercampur dengan bahan tepung. Kalau udah rata bisa kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan wadah yang agak besar. Masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Dan di sini aku mix dengan 100 gram tepung terigu protein sedang. Kalau misalnya mau pakai full tepung terigu protein tinggi juga boleh, atau pakai full tepung terigu protein sedang juga bisa. Tambahkan juga dengan 60 gram gula pasir, 5 gram ragi instan, dan 20 gram susu bubuk. Bahan kering ini akan kita aduk sampai rata. Dan kalau udah rata bisa kita tambahkan dengan bahan cair yaitu campuran air dan juga telur yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita tambahkan bahan cair secara bertahap sambil diaduk dengan spatula. Di sini kita aduk dulu dengan spatula supaya tepungnya nggak berterbangan dan meringankan juga kerja hand mixer kita. Nah ini udah agak tercampur, kita hentikan dulu proses pengadukan dengan spatulanya, kemudian lanjut akan kita mixer. Di sini aku pakai hand mixer dengan handle spiral dan kita mixernya pakai kecepatan rendah aja. Kalau misalnya teman-teman pakai stand mixer, gunakan kecepatan sedang. Mixer selama kurang lebih 3 menitan atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Dan setelah kira-kira 3 menitan di mixer, ini kita cek dulu ya teksturnya. Dia masih agak menempel dan masih ada sedikit tekstur dari gula dan ragi. Nah ini nggak apa-apa banget. Selanjutnya kita tambahkan dengan 40 gram butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Tapi kalau pengen lembutnya lebih tahan lama sebaiknya gunakan butter. Tambahkan juga dengan 4 gram garam. Kemudian lanjut di mixer kembali masih dengan kecepatan rendah dan di mixernya sampai benar-benar kalis dan elastis. Untuk lama pemixerannya sendiri bisa tergantung dengan mixer masing-masing, tapi aku di sini di mixernya selama kurang lebih 10 menitan, teksturnya udah kalis banget. Bisa diperhatikan setelah kurang lebih 10 menitan di mixer, teksturnya udah halus dan kelihatan kalis. Dan sekarang kita akan cek untuk keelastisannya. Untuk adonannya sendiri di sini masih dingin ya teman-teman atau tidak panas karena kita gunakan air dingin untuk menjaga kondisi dari adonan. Dan untuk mengecek keelastisan caranya gampang banget, lumuri tangan kita dengan margarin atau butter, kemudian ambil sedikit adonan, rentangkan secara perlahan-lahan sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Dan kalau udah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek, tandanya adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Pindahkan adonan ke alas kerja atau alas datar. Kemudian kita bagi adonan menjadi 40 bagian di mana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 15 gram. Di sini adonan aku timbang satu-satu supaya besarnya lebih seragam. Setelah dibagi-bagi jadi 40 bagian, selanjutnya kita ambil 1 bagian adonan, kemudian kita kempiskan. Kalau rongga udaranya udah keluar semua, selanjutnya dironding sampai permukaannya halus dan mulus seperti ini. Dan ini kita lakukan sampai semua adonan kita ronding dan jangan lupa kita urutkan dari adonan yang pertama kali dibentuk sampai yang terakhir dibentuk. Dan kalau udah dironding, selanjutnya istirahatkan adonan selama kurang lebih 20 menitan. Jangan lupa tutup dengan kain bersih atau plastik bersih supaya adonannya nggak gampang kering. Ini kita proofing yang pertama ya, selama kurang lebih 20 menitan. Jangan lupa siapkan juga paper cup. Di sini aku pakai yang bentuk kotak. Untuk linknya nanti aku letakkan di description box. Dan setelah kurang lebih 20 menitan diistirahatkan, kita ambil 1 bagian adonan yang pertama kali kita bentuk. Letakkan di atas alas kerja, kemudian kita kempiskan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Kalau semua rongga udara udah keluar, selanjutnya tambahkan isian. Untuk isiannya aku pakai keju cheddar parut dan juga coklat kelebot yang rasa karamel dan juga dark coklat. Aku campur jadi satu. Teman-teman bisa pakai selai coklat ataupun selai yang lainnya ya untuk isiannya sesuai selera. Kita letakkan aja beberapa keping coklat ke dalam adonan roti, kemudian kita tutup seperti ini sambil dijepit-jepit supaya nantinya nggak bocor saat mengembang. Kalau udah rapi dan permukaannya halus, selanjutnya kita letakkan di atas paper cup.
Lakukan hal yang sama. Pertama, adonan kita tekan-tekan dulu untuk mengeluarkan rongga udara, kemudian tambahkan isian. Di sini aku pakai isian keju cheddar parut yang udah aku kepal-kepal seperti ini. Tutup isian dengan adonan roti sambil dijepit-jepit sampai tertutup rapat, dan kalau udah rapat bisa kita letakkan di atas paper cup. Kalau misalnya isiannya mau pakai selai coklat juga bisa, dan insya Allah ini anti bocor. Caranya sama banget ya, setelah kita kempiskan adonan, kemudian kita isi, selanjutnya ditutup aja seperti ini. Nutupnya harus sampai rapat, kemudian langsung kita letakkan di atas paper cup. Kalau adonan kita benar atau udah diolen sampai benar-benar kalis dan elastis, bakalan gampang banget untuk dibentuk. Di sini untuk penyusunannya, aku letakkan secara berselang-seling coklat dan juga keju. Kalau semua adonannya udah kita letakkan di atas paper cup, selanjutnya ini akan kita proofing untuk yang kedua kalinya. Proofing selama kurang lebih 45 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Karena suhu dalam ruangan aku cukup panas, di sini udah aku proofing selama kurang lebih 45 menit dan adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita oles bagian permukaannya dengan susu cair full cream. Kita oles tipis-tipis aja, yang penting merata di seluruh permukaan roti. Tambahkan topping meses untuk adonan berisi coklat dan tambahkan topping keju cheddar parut untuk adonan yang berisi keju. Kalau udah ditambah topping, selanjutnya siap untuk kita panggang. Kita panggang dulu adonan di loyang di kloter pertama. Jadi harus diperhatikan untuk memanggangnya juga harus kita lakukan dari adonan yang pertama kali kita bentuk. Sebelum dipanggang, pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam ovennya stabil. Masukkan adonan ke dalam oven. Kemudian lanjut kita panggang dengan suhu kurang lebih 195-200 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Di sini aku pakainya api atas bawah, aku letakkan di rak tengah dan posisi kipas atau blowernya dalam keadaan mati. Dan setelah dipanggang sekitar 15 menitan, ini cepet banget permukaannya udah kecoklatan, langsung aja kita keluarkan dari oven. Pas ovennya dibuka, ini aroma butternya langsung keluar, ada sedikit aroma coklat dan juga keju, benar-benar enak banget. Dalam keadaan panas-panas, langsung aja kita oles bagian permukaan roti dengan margarin atau butter. Tujuannya supaya permukaannya lebih shiny, lebih glowing, dan nantinya aromanya juga lebih wangi dan teksturnya juga akan lebih lembut. Dan ini dia roti coklat keju dalam cupnya udah jadi, hasilnya cakep, praktis banget deh buat ide bakulan atau misalnya buat bekal sekolah anak juga cocok. Tinggal dimasukin aja ke dalam plastik OPP, kemudian ditambahkan stiker lucu-lucu supaya lebih menarik. Sekarang mau kita coba ya, dari sentuhannya aja ini udah berasa rotinya tuh ringan dan lembut banget. Karena aku pakai campuran tepung terigu protein tinggi dan tepung terigu protein sedang, ini teksturnya lembut tapi tetap fluffy. Pas kita sobek, ini dari sobekannya udah berasa teksturnya itu super lembut banget dan seratnya bisa diperhatikan ya, sangat panjang-panjang dan halus. Aku suka banget sama seratnya dan pas aku coba, ini teksturnya Masya Allah bener-bener lembut banget. Pas dimakan rotinya berasa ringan, isian kejunya juga enak banget dan pas. Kita coba belah lagi dan ini dari belahannya aja udah satisfying banget. Sekarang kita coba yang isian coklat. Pas aku buka ini coklatnya lumer ya karena masih hangat. Tuh ini pas belah aja udah berasa kalau tekstur rotinya lembut banget. Dan pas aku coba ini rasanya juga enak. Rasa dari adonan rotinya sendiri manisnya tuh pas, nggak terlalu manis juga nggak terlalu tawar. Cocok banget kalau ditambahkan topping keju maupun coklat atau misalnya mau ditambahkan topping yang savory juga bakalan enak. Jujur aku suka banget sama resep ini, semua takarannya itu udah pas, tekstur rotinya juga seperti roti yang dijual di bakery-bakery ternama, aroma rotinya wangi butter, teksturnya lembut banget, lembutnya bisa tahan kurang lebih 4 harian, dan seratnya juga halus banget dan bagus. Wajib banget dicobain ya, karena cuma pakai 1 butir telur aja, ini teksturnya udah mantep banget. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.